Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Putri Aulia Ramadhani, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi Administrasi Publik, dengan NIM 66612301170. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Governansi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel yang dibuat oleh Ibu Ayuning Budiati terkait e-administrasi dan juga multi-helix yang berkaitan dengan e-governance. Pada video kali ini, penjelasannya terkait urgensi atau identifikasi masalah pada jurnal tersebut, kemudian model apa yang digunakan, hasil temuan, dan juga kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut. Oke, langsung saja kita review artikelnya. Baik, mari saja kita mulai review jurnal yang berjudul The Model of Administration and COVID-19 Multi-Helix Collaboration Policy in Indonesia yang ditulis langsung oleh Ibu Ayuning Budiati dan juga Ibu Epa Jumiati. Yang pertama, saya akan membahas terkait masalah utama atau urgensi penelitian dari jurnal atau artikel tersebut. Yang pertama ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan krisis dalam pelayanan publik, di mana pelayanan publik tidak bisa diselenggarakan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, pandemi yang mendorong pelayanan publik harus diselenggarakan secara digital atau e-administrasi, karena memang adanya social distancing dan juga karantina untuk mencegah peningkatan penularan kasus COVID-19. Kemudian ada juga kolaborasi yang lemah dan keterbatasan infrastruktur. Kemudian kita langsung pada studi pustaka atau terkait konsep-konsep yang digunakan dalam artikel tersebut atau jurnal tersebut. Yang pertama ada e-administrasi sendiri, di mana e-administrasi merupakan upaya atau inovasi agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan efektif, efisien, transparansi, dan juga akuntabilitas, di mana e-administrasi ini tidak mengharuskan pelayanan diselenggarakan antara pemberi pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka, tapi bisa melalui aplikasi-aplikasi maupun website yang mendukung efisiensi dari pelayanan publik sendiri. Kemudian ada pengertian dari multi-helix. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang multi-helix, pentahelix, dan lainnya. Nah, pada kali ini menggunakan multi-helix, di mana multi-helix sendiri sebagai kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan juga media, di mana kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya seperti yang teman-teman tahu sebelumnya, seperti Kereta Api Indonesia. Sebelum berkolaborasi dengan pihak usaha ataupun pihak swasta dan menjadi BUMN, pelayanan kereta api tidak sebaik seperti ini. Kemudian ada urgensi dari artikel ini sendiri. Yang pertama, penggunaan e-administrasi dilakukan dalam kondisi dan situasi bencana yang menyebabkan pelayanan tidak dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung, di mana bisa disimpulkan bahwa COVID-19 ini mendorong akhirnya inovasi-inovasi dalam pelayanan. Salah satunya adalah e-administrasi. Yang kedua adalah kolaborasi aktor dalam pelaksanaan pelayanan publik, mendorong lahirnya inovasi atau efektivitas dan inovasi bagi suatu pelayanan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait masalah utama, kemudian studi pustaka, dan juga urgensi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas terkait temuan dari penelitian ini, di mana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ibu Ayuning dan juga Ibu IPA, yang pertama ada sosial media seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, sangat efektif untuk penyebaran informasi pelayanan COVID-19. Seperti kita tahu ya teman-teman, kayak misalnya jumlah kasusnya berapa, kemudian kita bisa mendapatkan vaksin di mana saja, kita bisa mendaftar vaksin, dan juga bantuan-bantuan pemerintah itu melalui aplikasi-aplikasi dan juga website seperti itu. Contohnya seperti pemerintah daerah Jawa Barat yang meluncurkan aplikasi seperti Picobar, seperti itu. Kemudian temuan yang kedua adalah kelemahan pada model ini atau e-administrasi dan juga multi-helix terdapat pada kurangnya integrasi aplikasi pemerintah dengan media sosial. Jadi kayak misalnya
tidak di-combine gitu teman-teman. Ada aplikasinya nih, tapi aplikasi tersebut tidak kemudian diinformasikan atau dipublikasi di media-media sosial yang memang sering digunakan oleh masyarakat, kayak gitu. Jadi, akibatnya masyarakat nggak tahu kalau misalnya, oh pemerintah kita tuh punya website ini loh. Seperti contohnya masyarakat di Serang. Nggak banyak warga Serang yang tahu tentang aplikasi-aplikasi di Serang gitu. Contohnya kayak misalnya Ragem, itu tidak banyak yang tahu akan aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, adapun rekomendasi atau eh, suatu saran gitu ya dari hasil penelitian yang dilakukan, yang pertama adalah penyediaan WiFi gratis di tempat umum seperti jalan, tempat ibadah, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, seperti itu, di mana ini mendukung penggunaan digitalisasi dan juga mendukung pelayanan publik seperti itu. Kemudian ada implementasi kolaborasi multi helix dari level terkecil, dimulai dari level terkecil dalam struktural pemerintahan seperti RT RW kayak gitu. Dan RT RW ini masih diturunin lagi teman-teman dalam lingkup keluarga yang dibiasakan untuk menggunakan digital gitu ya. Kemudian ada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk mendukung ekosistem digital publik kayak gitu. Adapun kesimpulan dari model kolaborasi dan e-administrasi berbasis multi-helix ini adalah pendekatan penting untuk merespon pandemi dan masa depan pelayanan publik di era digitalisasi ini. Media sosial terbukti lebih efektif dibandingkan platform resmi pemerintah karena memang masyarakat sehari-hari dan lebih familiar dengan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja review singkat dari artikel atau jurnal yang berjudul The Model of Administration and COVID-19 Multi-Helix Collaboration Policy in Indonesia. Sekian. Halo teman-teman, kembali lagi nih. Nah, gimana nih? Semoga review singkat terkait artikel yang memang langsung ditulis oleh Ibu Ayuning terkait e-administrasi di saat pandemi COVID-19 bisa bermanfaat nih untuk teman-teman, dan kita bisa melihat bahwa memang peran governance digital dan juga media sosial sangat penting ya bagi perkembangan pelayanan publik seperti itu. Pelayanan publik menjadi efektif, efisien, dan juga lebih ekonomis karena memang tidak memerlukan bertemunya antara pemberi layanan dan penerima layanan seperti itu, dan layanan cenderung lebih cepat dan juga keterbukaan informasi menjadi lebih mudah disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian pada review kali ini. Saya Putri Aulia Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.